harga telur ayam meroket di luar nalar. Khususnya di wilayah Indonesia Timur, harga rata-rata per kilogram telur bahkan mencapai Rp38.000 hingga Rp40.000. Kenaikan gila-gilaan ini salah satunya dipicu oleh harga pakan yang juga meroket dan anomali distribusi di luar kebiasaan. Kenaikan signifikan juga terjadi di Jakarta yang menjadi barometer nasional. Forum Keadilan memantau kenaikan harga telur ayam di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Eni, salah satu pedagang telur di Pasar Senen, mengaku harga telur mencapai Rp31 hingga Rp33.000 per kilogram. Telurnya naik turun kan? Dua ya? Naik turun? Dua lagi naik. Sebelumnya berapa, Bu? Ya berurutan aja dari 30, 31 gitu aja. Oh gitu. Selain Eni, hal senada juga diungkapkan oleh Budi, pedagang telur di tempat pasar yang sama. Udah 3 hari ini 31. Umi, sebelum 30. Jika Budi mengatakan bahwa harga telur baru 3 hari mengalami kenaikan, Mulyadi, pedagang telur di pasar yang sama, justru mengatakan jika harga telur sudah seminggu ini melambung tinggi. 33 itu dari kapan, Pak? Ya, seminggu. Baru. Setelah itu, baru semingguan ini naik tinggi. Oh, sebelumnya berapa, Pak? 28, 28. terus 30. Mulyadi menambahkan jika kenaikan harga telur ini berpengaruh terhadap penjualan. Semenjak harga tinggi itu, ia berkurang penjualannya, tambahnya. Terkait dengan naiknya harga telur, Budi pun buka suara. Kalau telur kan tergantung permintaan. Kalau permintaannya banyak, barangnya nggak ada, pasti naik. Oh gitu. Jadi kalau barang stok numpuk, terus permintaan pasar lagi sepi atau sedikit gitu, ya pasti turun. Keadaan sekarang, Budi mengatakan jika stok aman tapi susah mendapatkan barang. Ia pun menyebut faktornya adalah bansos yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Stoknya sedikit, terbatas. Dari peternaknya Dari kah? peternak, dari kandang. Itu dipengaruhi sama apa? Abang tahu gak? Biasanya karena bansos turun tuh, bansos Oh, keluar. oh justru karena bansos turun ya? Ya, jadi pemerintah borong telur ke kandang, bukan Dari- ke toko. Oh gitu. Iya, jadi permintaan banyak, Hah? tapi barangnya nggak ada. Oh jadi yang harusnya ke distribusikan ke pedagang justru Itu malah diborong pemerintah. Oh gitu. Buat bansos apa program apa gitu. Saat bansos selesai dibagikan, harga telur pun akan dipastikan turun, bahkan anjlok. Budi menuturkan hal tersebut berdasarkan pengalamannya semenjak tahun 2021. Pengalamannya seperti itu dari tahun 2021 dengan adanya bansos itu tutupnya. Meskipun harga telur mengalami kenaikan, Budi mengungkapkan omset yang didapatkan masih stabil. Terkait dengan naiknya harga telur, kejadian ini pernah terjadi di tahun 2022 lalu. Data Kementerian Perdagangan per 26 Agustus 2022, harga telur ayam ras di tingkat pengecer naik sebesar 6,83% dari bulan lalu. Pada 26 Juli 2022, rata-rata harga telur sebesar Rp29.300 per kilo. Namun kini harga rata-rata telur ayam ras mencapai Rp31.300 per kilo. Bahkan Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Indonesia atau PPRN, Alvino Antonio mengatakan kenaikan harga telur ayam saat ini merupakan kenaikan tertinggi dalam sejarah. Ini paling tinggi dalam sejarah, tembus 30 ribuan di pasar. Ujarnya saat dihubungi Kompas.com Senin 22 Agustus 2022. Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency NFA, Arief Prasetyo Adi mengatakan upaya telah dilakukan melalui berbagai program strategis, seperti pelaksanaan bantuan pangan telur dan daging ayam, pemantauan pergerakan harga di seluruh provinsi dan kabupaten kota, serta memfasilitasi distribusi jagung ke daerah sentral peternakan untuk menjaga harga pakan. Menurut Arief, hal ini dilakukan agar terwujud keseimbangan harga dari hulu hingga hilir sehingga menjaga keberlanjutan tumbuhnya ekosistem telur nasional. Harga telur ayam ras segar saat itu dibanderol rata-rata di atas Rp30.000 per kilogram. Menurut Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Abdullah Mansuri, harga telur ayam tercatat tertinggi dalam sejarah atau 5 tahun terakhir. Persoalan telur ini sudah terjadi sejak beberapa minggu terakhir, dari Rp27.000 per kilogram menuju Rp29.000 hingga Rp30.000, bahkan sekarang sampai ke Rp32.000 per kilogram. Menurut kami ini harga tertinggi dalam sejarah 5 tahun terakhir Kementerian Perdagangan bekerja, ungkap Abdullah dalam keterangan resmi Selasa 23 Agustus 2022. Lebih lanjut, Arief mengatakan untuk memastikan dilakukannya langkah mitigasi yang cepat, NFA melalui aplikasi panel harga pangan dengan enumerator yang tersebar di 514 kabupaten kota terus melakukan monitoring dan pemantauan pergerakan harga telur di seluruh provinsi dan kabupaten kota setiap hari. Kita pantau terus pergerakan harganya setiap hari.
Apabila ada indikasi kenaikan harga baik di tingkat produsen dan konsumen, kita lakukan intervensi. Seperti saat harga di tingkat produsen jatuh, kita langsung minta BUMN pangan serap dengan harga yang baik untuk kebutuhan bantuan pangan atau cadangan pangan pemerintah CPP terangnya. Apabila kondisi harga di produsen naik, kita cek jika masalahnya di harga pakan yang tinggi, kita upayakan untuk fasilitas pendistribusian pangan komoditas jagung dari sentra produksi ke titik yang membutuhkan pasokan jagung untuk stabilkan harga pakan. Lanjutnya. Menurutnya, saat ini Neva secara konsisten melakukan fasilitas distribusi jagung dari Gapoktan di sentra produksi seperti NTB dan Sulawesi Selatan ke peternak Pulau Jawa seperti Blitar, Kendal, Soloraya, dan Lampung. Untuk menjaga keseimbangan harga telur, maka upaya yang dilakukan harus menyeluruh, dari mulai memastikan stabilitas pasokan harga komoditas pakan di hulu hingga biaya logistik di hilir. Tentunya itu memerlukan sinergi dan kerja bersama, pungkasnya.